Saya Salam Hussein. Saya Romario. Saya Sabrian. Saya Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada berkat dan rahmat-Nya kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak kita curahkan kepada kita besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga zaman generasi sekarang. Pada penyuluhan hukum mengenai pencemaran nama baik ini, kami akan membawa tema tentang pencemaran nama baik sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Sabrina Babarani akan menyampaikan materi mengenai apa itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dibedakan dengan defamasi adalah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara tidak benar. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan undang-undang pidana dan juga undang-undang informasi transaksi elektronik. Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui tulisan, surat, media sosial dan juga media elektronik lainnya. Pencemaran nama baik dapat berdampak buruk terhadap reputasi seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Suri Sarah mengenai jenis-jenis pencemaran nama baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pencemaran nama baik. Yang saya pelajari itu ada 6 jenis-jenis pencemaran nama baik. Pertama itu pencemaran tertulis. Pencemaran tertulis ini tindakan menulis atau menyebarkan tulisan yang merugikan dan merusak reputasi seseorang. Yang kedua itu fitnah. Fitnah itu tindakan menyebar kabar bohong atau tuduhan yang tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citra diri seseorang. Yang ketiga itu penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu tindakan menghina seseorang secara terang-terangan yang merugikan dan merusak citra diri seseorang tersebut. Yang keempat itu pengaduan fitnah. Pengaduan fitnah itu tindakan yang membuat pengaduan palsu terkait fitnah terhadap seseorang. Yang kelima, persangkaan palsu. Itu adalah tindakan yang menuduh seseorang secara palsu dengan tujuan merugikan seseorang. Dan yang terakhir itu adalah penghinaan terhadap seseorang yang sudah meninggal atau mati. Itu adalah tindakan menghina seseorang yang telah meninggal dengan tujuan merusak citra diri seseorang tersebut. Baiklah, materi selanjutnya mengenai faktor-faktor dan dampak pencemaran nama baik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada mereka saya silakan. Baiklah, di sini saya Amanda Putri Syafi'i yang akan menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya pencemaran nama baik. Yang mana faktor-faktor itu sendiri terjadi karena 3 hal. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi biasanya terjadi karena dendam antara sesama maupun individu. Yang kedua itu faktor kelompok. Yang mana faktor kelompok sendiri terjadi karena persaingan antara kelompok untuk mendapatkan suatu posisi tertentu. Dan yang ketiga itu karena faktor lainnya. Dari faktor lainnya itu terjadi karena yang pertama itu faktor media sosial, yang kedua itu terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya pengetahuan hukum. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya mengenai dampak dari pencemaran nama baik. Baik, saya Dewi akan menjelaskan mengenai dampak dari adanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok memiliki dampak-dampak yang akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Di antaranya, satu, dampak psikologis. Korban pencemaran nama baik sering mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, atau bahkan depresi. Selanjutnya, dampak sosial. Dari adanya pencemaran nama baik ini dapat merusak hubungan sosial korban dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya itu dampak hukum. Pencemaran nama baik dapat berujung pada tuntutan hukum yang dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Selanjutnya itu dampak ekonomi. Dari adanya pencemaran nama baik ini, bagi individu atau kelompok yang mengalami kerugian, dampak reputasinya dapat tercemar sehingga dampak ekonominya sangat terpengaruh sangat besar, terutama jika hal ini berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya mengenai contoh-contoh dari pencemaran nama baik serta dasar hukumnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepadanya kami persilakan. Satria Grand Kali akan melanjutkan tentang dasar-dasar hukum tindak pidana pencemaran nama baik. Yang pertama itu pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
mengatur tentang penghinaan dengan lisan atau tulisan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Yang kedua itu pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang fitnah, yaitu jika tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dan dilakukan dengan maksud menyerang kehormatan orang lain. Selanjutnya pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penghinaan ringan, yaitu makian atau penghinaan lain yang tidak termasuk pencemaran atau fitnah. Juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi seseorang yang merasa dirugikan karena pencemaran nama baik dapat mengajukan gugatan dan ganti rugi secara perdata. Untuk kasus pencemaran nama baik yang akan disampaikan oleh rekan saya, pada rekan saya persilakan. Baik, ada beberapa kasus dalam pencemaran nama baik. Yang pertama kasus baik Nuril Makmum terjadi pada tahun 2018. Baik Nuril, seorang guru di Mataram, merekam percakapan berisi pelecehan verbal dari kepala sekolahnya. Nah, rekaman ini kemudian tersebar. Alih-alih pelaku pelecehan, baik justru dilaporkan karena dianggap menyebarkan konten asusila. Kemudian baik sempat dijatuhi hukuman penjara. Ada beberapa kasus dalam pencemaran nama baik di Indonesia. Yang pertama ada kasus baik Nuril Makmum terjadi pada tahun 2018. Baik Nuril, seorang guru di Mataram, mereka percakapan berisi pelecehan verbal dari kepala sekolahnya. Rekaman itu kemudian tersebar. Alih-alih pelaku pelecehan, baik justru dilakukan karena dianggap menyebarkan konten asusila. Baik sempat dijatuhi hukuman penjara, namun kemudian mendapat amnesti dari Presiden Jokowi setelah mendapatkan banyak dukungan dari publik. Kemudian ada kasus musisi yaitu Ahmad Dhani pada tahun 2017. Ahmad Dhani mengunggah cuitan yang dianggap menghina kelompok masyarakat. Salah satunya menggunakan kata idiot terhadap lawan politiknya. Kemudian ia dijatuhi hukuman vonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian kasus Jering SID. Jering, drum band dari band Superman is Dead, memprotes produser swab tes COVID-19 dan menyebut ID Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO di akun Instagramnya. Kemudian ia divonis 1 tahun 2 bulan penjara oleh pengadilan karena dinilai menghina organisasi profesi. Kemudian terakhir ada kasus ITE mahasiswa dan dosen. Beberapa mahasiswa atau dosen di Indonesia juga pernah dijerat pasal pencemaran nama baik hanya karena mengkritik kampusnya di media sosial. Contohnya mahasiswa mengunggah status dugaan korupsi di lingkungan kampus lalu dilaporkan oleh pihak rektor. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami tentang sanksi-sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik dan tips dan trik. Silakan. Baik, di sini saya Halimah Riko akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu sanksi-sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik. Sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik dapat dikenakan melalui KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Baik yang pertama dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik yang pertama pada pasal 310 KUHP yang mengatur tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda jika dilakukan secara lisan. Yang kedua, pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika pencemaran dilakukan secara menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, pelaku dapat dihukum maksimal 4 tahun penjara. Baik, selanjutnya sanksi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat 3 nomor 13 tahun 2016 mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 750 juta. Baik, yang kedua ada sanksi berdasarkan hukum perdata. Korban bisa menggugat pelaku secara perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Tuntutannya bisa
berupa ganti rugi material dan imaterial atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran nama baik. Berikutnya juga ada sanksi sosial yang akan diterima bagi pelaku pencemaran nama baik. Pelaku juga bisa menghadapi sanksi sosial seperti yang pertama, kehilangan reputasi. Yang kedua, dikeluarkan dari komunitas atau pekerjaan. Yang ketiga, pembatasan akses ke lingkungan sosial. Baik, selanjutnya pembacaan materi tentang tips and trik bagaimana cara agar tidak menjadi korban atau pelaku pencemaran nama baik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Wahyu. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara menanggulangi atau cara agar tidak menjadi korban atau pelaku dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Pertama, yakni cara-caranya sebagai berikut, tips and triknya sebagai berikut. Yakni pertama, berkomentar atau berpikir sebelum berkomentar atau menulis sesuatu. Berpikir ini gunanya agar tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kedua, hindari membagikan konten negatif atau provokatif, terutama di media sosial. Komentar atau posting yang merugikan orang lain bisa berujung masalah hukum. Ketiga, gunakan bahasa yang etis dan netral. Hindari kata-kata yang bersifat menghina, menjatuhkan, atau menyudutkan seseorang atau sesuatu lembaga. Selanjutnya, keempat, fokus pada kritik yang konstruktif. Jika ingin menyampaikan pendapat, sampaikan secara objektif tanpa menyerang pribadi. 5. Pahami aturan hukum yang berlaku, kenali undang-undang informasi teknologi elektronik dan pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Selanjutnya, agar tidak menjadi korban pencemaran nama baik. 1. Jaga reputasi pribadi di dunia nyata dan digital. Bersikap profesional, sopan, dan konsisten agar tidak mudah dijadikan target fitnah. Kedua, simpan bukti interaksi digital. Jika ada potensi pencemaran, dokumentasi postingan, komentar, atau pesan sebagai bukti tersebutlah yang menjadi acuan kita agar tidak menjadi korban dalam pencemaran nama baik. Ketiga, batasi informasi pribadi yang dibagikan ke publik, yakni informasi-informasi yang bersifat sensitif atau bersifat yang merugikan orang lain itu jangan dibagikan atau disebarluaskan. Ya. Lanjut, keempat, bangun jaringan sosial yang sehat. Lingkungan pergaulan yang baik akan mengurangi resiko menjadi sasaran fitnah. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 ya, izin pamit apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.